Dan kita bertiga pun duduk di taman dengan luka dan darah yang tak hentinya mengucur dari wajah Mas Alan. Tapi Mas Yuda masih juga mencoba untuk mencekiknya. Menangis saya di situ. Saya nggak tega rasanya membiarkan Mas Alan sendirian di taman dengan luka yang seperti itu. Dan akhirnya kami berdua pun pulang. Tapi sebelum pulang, Mas Yuda masih juga sempat menghadiahi satu tendangan ke punggung Mas Alan. Mas Yuda memeluk dan menggandengku ke parkiran motor, dan kami pun pulang. Dalam perjalanan, tiba-tiba Mas Yuda berhenti di satu restoran dan dia membawakanku makanan. Tapi dia masih tetap diam, karena mungkin dia masih marah kepada Mas Alan. Sambil menunggu makanan di sana, Mas Yuda sempat bertanya kepadaku, saya tidak bisa berkata-kata dan dia membisu. Saya merasakan sekali bahwa Mas Yuda sangat sayang kepadaku, dan saya seolah-olah dimanja sekali dengannya. Hanya aku yang tahu perasaanku dan kebahagiaan ini yang kurasakan. Dan seakan-akan karena dia, aku bisa melupakan kesedihanku, dan kami pun pulang. Sesampainya di rumah, saya tidak bisa tidur. Mungkin terlalu banyak pikiran dan perasaan rasa ketakutan yang ada dan membayangiku saat itu. Saya takut apa yang akan terjadi lagi jika esok Mas Alan datang ke kontrakan. Saya takut jika masalah ini benar-benar menjadi diperpanjang dan menjadi besar ke tanah hukum. Dan pagi pun tiba. Dengan penuh rasa takut saya datang ke kontrakan itu. Hingga jam 2, Mas Alan belum juga datang. Tapi dalam hati lega rasanya, karena Mas Alan belum juga datang. Karena rasa takut ini, jika dia datang akan terjadi pertengkaran lagi di kosan itu. Di situ ada Mas Tommy. Tapi sepertinya Mas Tommy tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Dan Mas Tommy orang yang sibuk sekali dan jarang pulang di rumah. Akhirnya siang pun berganti sore. Saya pun minta izin pulang ke Mas Yuda. Karena hari ini dia memang sengaja tidak masuk kuliah
untuk semata-mata menunggu kedatangan Mas Alan. Dan aku pun segera pulang untuk mandi dan ganti baju. Kebetulan emakku saat itu sedang masak ayam kari dan juga lontong. Emak pun memintaku untuk mengirim makanan ke mereka. Dan di situ Mas Alan juga masih tak kunjung datang. Hatiku senang dan lega rasanya. Dan malam itu karena saya melihat Mas Yuda merasa kecapean, saya pun juga menawarkan diri untuk memijatnya. Bagian demi bagian punggung hingga kaki sudah selesai dan akhirnya Mas Yuda pun berbaring terlentang dan saya mulai memijit bahu depannya. Di saat itu Mas Yuda memandangku dengan tatapan yang sangat tajam. Saya hanya diam dan tertunduk malu dengan tatapannya. Saya pun menyelesaikan pijitan dari seluruh badannya. Dan Mas Yuda memintaku tidur malam ini untuk menemaninya di sana. Karena waktu sudah jam 10 malam, saya pun tidak menolak dan tidur di sana. Seperti anak kecil, saya tidur di pelukan Mas Yuda. Dengan badannya yang kekar, saya juga merasa nyaman tidur di pelukannya. Dengan sesekali Mas Yuda mengusap rambutku karena rasa sayangnya dan kangennya dia kepada adiknya yang sudah meninggal. Dan saya pun tidur lena di pelukan Mas Yuda. Saya berharap bahwa saat ini tidak akan hilang untuk selamanya. Seminggu setelah kejadian itu, tiba-tiba datanglah tempat tidur dan kasur di rumahku. Dan juga di situ ada TV. Pengirim barang itu menanyakan rumah seseorang dan kebetulan nama dan alamatnya sama dengan nama bapak saya. Bapakku pun kaget dan bertanya balik, "Barang dari mana ini, Pak?" tanya bapakku kepada supir itu. Dan supir itu pun menjawab bahwa barang-barang ini semua dari Pak Alan. Katanya suruh nganterin ke rumah bapak. Kaget saya di situ karena kenapa Mas Alan membelikan barang-barang ini dan didatangkan ke rumah saya. Dan akhirnya barang itu pun hanya diletakkan di luar rumah. Dengan berlari saya ke kontrakan untuk menemui Mas Yuda. Tapi Mas Yuda tidak ada pada saat itu. Dia sudah berangkat ke kampus. Dan bapak tidak berani memasukkan barang-barang ini semua ke dalam rumah. Hingga sore hari Mas Yuda datang dan sampai di rumah. Bapak pun terus bertanya kepada Mas Yuda. Akhirnya
Yuda pun menelpon Mas Alan, dan Mas Alan membenarkan ternyata semua ini adalah benar-benar pembeliannya dan diberikan kepada saya dan keluarga. Saya tiba-tiba teringat dan terharu. Biasa saya tidur di lantai, sekarang saya sudah ada kasur di rumah dan juga ada TV. Saya dan keluarga terus bilang ke Mas Yuda untuk menyampaikan rasa terima kasih saya kepada mereka. Dan Mas Yuda juga bilang ke saya dan Bapak, kalau rezeki ini jangan ditolak. Kami pun segera memasukkan barang-barang ini semua ke dalam rumah. Emak bapakku pun sekarang tidak lagi merasa kesepian di rumah karena sudah ada hiburan. Tapi ternyata tidak hanya itu, pos juga datang keesokan harinya ke rumah. Bungkusan pos itu berisi ATM dan juga surat. Surat itu memberitahukan bahwa Mas Alan menyuruhku menyimpan ATM itu beserta nomor PIN-nya. Dia bilang dia akan memasukkan duit setiap bulan Rp500.000 untuk keperluan saya. Dan saya juga tidak tahu cara pakainya saat itu. Dan kemana saya akan mengambil uang itu nantinya. ATM dengan nama dia dan juga PIN akhirnya saya simpan. Waktu pun berganti hari pun berganti tahun. Selama 2 tahun, saya tidak terasa. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Yuda dan kasih sayang saya kepada Mas Yuda juga bertambah kuat. Bapak emakku pun juga sudah sampai menganggap dia anaknya sendiri karena kebaikannya selama ini yang diberikan kepada saya dan keluarga. Tidak hanya itu, setiap hari raya dibelikanlah kami baju dan kue. Dan gajiku setiap bulan kerja menjaga mereka pun alhamdulillah bisa menjadi tabunganku sendiri, dan saya belikan kambing 4 ekor untuk bapak saya. Bahasa Inggris saya pun sudah sangat bagus. Tapi selama 2 tahun ini, Mas Alan juga tidak ada kabar sama sekali. Alhamdulillah hidup kami jauh lebih baik dari sebelumnya berkat kebaikan Mas Yuda. Hingga tibalah hari di mana hari yang saya paling takutkan saat itu. Setelah hampir 2 tahun lebih saya merasakan kasih sayang seorang kakak ini, kini saya harus merelakan semuanya pergi. Karena 2 hari lagi Mas Yuda ternyata akan wisuda. Rasa sedih ini sangat mendalam. Rasa takut kehilangan dia semakin kuat. Gak ikhlas rasanya jika harus ditinggalkan Mas Yuda. Dan belum siap rasanya menerima semua ini. Dan pagi itu pun Mas Yuda untuk terakhir kalinya membawaku berjalan-jalan. Dia membawaku ke semua tempat dan juga termasuk mengenalkanku ke teman-teman kerjanya. Karena dia selama ini bekerja dan juga kuliah. Dia bekerja part-time di sebuah kantor pemasaran. Dan Mas Yuda juga membelikanku handphone murah karena kata Mas Yuda meskipun nanti dia sudah tidak tinggal di sini lagi, tapi dia nggak mau kehilangan diriku. Dia memberikanku HP dan juga nomornya sekali. Saya sangat sedih dan menangis pada saat itu. Saya benar-benar belum siap kalau harus ditinggalkan Mas Yuda. Dan Mas Yuda memelukku erat seakan-akan dia juga nggak mau meninggalkanku. Sampai di rumah saya hanya bisa menangis, dan kenapa harus berjumpa jika harus ada perpisahan. Gak ada lagi selera makanku saat itu, dan tidak ada lagi semangat dalam hidupku. Hingga 2 hari saya nggak datang ke kontrakan. Karena tinggal 2 hari saja saya akan ditinggal pulang Mas Yuda ke kampung halamannya. Saya tetap menahan rasa ini untuk tidak bertemu dengannya. Dan 1 malam sebelum malam wisuda datanglah rombongan 2 mobil ke kontrakan itu. Dan itu semua adalah keluarga dari Mas Yuda yang akan menghadiri pesta wisuda. Dan Mas Yuda datang ke rumah. Dia mengenalkan orang tua Mas Yuda ke orang tuaku dan juga aku. Ibu Mas Yuda kaget ketika melihatku.
Dia terus bilang kalau saya ini mirip sekali dengan anaknya yang sudah tiada. Saya pun mencium tangan dan memeluk ibu Mas Yuda. Ibu Mas Yuda pun memelukku dengan erat dan dia juga menangis menciumku. Dia teringat anaknya yang sudah tiada. Di situ pun saya menahan tangis. Berat rasanya di dalam hati ini untuk berpisah dengan Mas Yuda dan keluarga Mas Yuda yang sangat baik sekali dengan keluarga saya. Akhirnya pagi pun tiba dan saya melihat Mas Yuda yang gagah, ganteng, dan juga mengenakan pakaian wisuda pada saat itu. Pada saat terakhir itu saya melihatnya hanya di dalam jendela kamar dan saya tidak bisa menemuinya.